Sampurasun, perkenalkan saya Bubun, mahasiswa pendidikan sejarah. Di sini saya akan mereview salah satu buku, yakni buku dengan berjudul Menuju Negara Kesatuan, Negara Pasundan, karya dari Helius Samsudin dan kawan-kawan. Di mana analisis ini menghadirkan analisis mendalam tentang sejarah federasi di Indonesia. Dalam narasi ini, kita dapat berfokus pada bab 2 yang dimana berjudul Pembentukan Negara Pasundan. Untuk memahami bagaimana negara bagian ini dilahirkan dan dinamika politik yang menyertainya. Yang dimana bab 2 ini membacakan proses pembentukan negara Pasundan ke dalam dua bagian besar. Yang dimana pertama yaitu Vanmuk dan Gerakan Federal. Mengulas strategi Belanda untuk memecah belah Republik Indonesia yang baru merdeka kala itu, penulis menjelaskan bahwa Belanda yang diwakili oleh Dr. H.J. Vanmuk menyadari bahwa menguasai kembali Indonesia sebagai koloni lama adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, mereka merancang taktik baru, yakni membentuk negara-negara federal di wilayah yang telah direbut dari Republik. Negara ini bukanlah hasil dari keinginan rakyat, melainkan produk dari pemerintah kolonial Belanda yang didukung oleh kekuatan militer itu sendiri tentunya. Kemudian bab ini juga mengklasifikasikan 5 kelompok orang Indonesia yang mendukung gerakan federal ini, mulai dari kaum aristokrat lokal yang takut kehilangan kekuasaan, kemudian oportunis politik, hingga profesional yang mencari perlindungan dari kekacauan. Penjelasan ini memberikan perspektif yang kaya tentang alasan dibalik partisipasi mereka, menunjukkan bahwa motivasi mereka tidak tunggal dan seringkali kompleks. Kemudian bagian kedua, lahirnya negara Pasundan, yang dimana menyajikan detail kronologis yang menarik, yang dimana penulis membedakan dua upaya pembentukan negara Pasundan. Yang pertama adalah diproklamasikan oleh Surya Kartalegawa, seorang mantan Bupati Garut yang membentuk Partai Rakyat Pasundan. Proklamasi ini mendapat dukungan dari pejabat militer dan sipil Belanda. Namun gerakan ini mendapat perlawanan keras tidak hanya dari pemerintah Republik Indonesia, tetapi juga dari tokoh-tokoh Jawa Barat lainnya, termasuk keluarga besar bangsawan Sunda seperti Wirana Takusumah dan bahkan ibu kandung Surya Kartalegawa sendiri. Penolakan ini menunjukkan bahwa klaim Surya Kartalegawa yang mengatasnamakan rakyat Pasundan sangat lemah, teman-teman. Kemudian upaya kedua yang dimana lebih berhasil adalah pembentukan negara Pasundan melalui serangkaian konferensi yang direkayasa oleh Belanda, yaitu Konferensi Jawa Barat 1, 2, dan 3. Nah, bab ini rinci memaparkan dinamika sidang di mana terdapat perbedaan pendapat yang mencolok antara kelompok pro-federalis, pro-republik, dan mereka yang bersikap ambivalen. Meskipun kelompok pro-republik adalah minoritas, mereka berhasil menuntut perubahan yang sangat krusial seperti mengganti sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer dan memilih Wirana Takusumah, seorang tokoh yang berjiwa republik, menjadi wali negara tersebut. Nah, jadi teman-teman, secara keseluruhan bab ini berhasil menggambarkan bahwa negara Pasundan bukanlah intensitas lahir dari konsensus rakyat Sunda, melainkan hasil dari strategi politik kolonial yang rumit. Penulis dengan cerdas menunjukkan bahwa bagaimana Belanda memanfaatkan sentimen primordialisme dan memanipulasi tokoh-tokoh lokal. Sementara di sisi lain, jiwa nasionalisme dan pro-republik tetap membara, bahkan dari dalam struktur negara buatan Belanda itu sendiri. Jadi, fondasi penting untuk memahami konflik dan pergeseran politik yang akan dibahas di bab-bab berikutnya. Mungkin ini sebagai pengantar ke bab berikutnya. Dari saya segitu saja.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembali di reviewer buku selanjutnya. Terima kasih.